kita semua ya. Oke, baik. Kami ini dari Lab Sistem Aplikasi Pusat Mikroelektronika ITB. Nah, ini sebelah saya ada staf peneliti gitu ya. Kak Ahmad, silakan. Saya Ahmad Fitriansa dari fakultasnya dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Saya juga udah bergabung di PME, khususnya Lab Sistem Aplikasi itu mulai dari tahun 2017 silam. Udah lama ya, udah 10 tahun ya. Iya. Nah, maka sebelah. Nama saya Asep Sukarna, saya engineer, hardware engineer. Bergabung dengan PME itu sekitar 2016, Juli 2016. Lebih lama lagi. Sekitar 10 tahun juga. Ya, jadi di PME ini tidak semuanya dosen ya. Jadi ada juga engineer profesional gitu. Karena kita kan memang pusat mikroelektronika ya. Seperti itu. Sebelum lebih banyak dari ini, belum pada masuk aja lagi puasa soalnya. Biasalah, slow down lagi puasa dan belum ada kegiatan penelitian sedang berlangsung. Jadi kita tuh biasanya sibuknya pas ada kegiatan penelitian, udah mau deadline, wah baru kerja sampai malam gitu ya, modelnya kayak begitu. Mungkin itu, apa lagi? Bapak belum perkenalkan diri. Oh saya, iya, saya perkenalkan ya. Ya, nama saya Adi Indrayanto. Ya, saya dosen dari Sekolah Teknik Elektro Informatika. Ya, dulu pembimbingnya Kak Ahmad gitu ya. Apa lagi? Nah, boleh diceritain Pak dan manggilnya Akang. Akang boleh. Bapak juga? Jangan, Oh, jangan. Bapak, Saya manggilnya bapaan. Bapak lagi. Boleh. Ya, Kak Ahmad boleh diceritain dong sekarang di sini lagi bikin inovasi apa? Ya, boleh. Jadi Smart Edu ini yang ini gambarnya. Nanti detailnya di teknikalnya ke Kak Ahmad lah ya. Tapi saya kasih latar belakangnya. Ini dulu dapat dana dari Ristek ya. Judul pendanaannya itu sebetulnya pengembangan smartphone dan BTS 4G. Jadi ini 4G sebetulnya awalnya. Terus kita memproduksi BTS, kita memproduksi smartphone. Kemudian kita sempat membuat smart dashboard ya. Itu dapat paten juga kita ya, tapi belakangan patennya baru tahun 2000 Baru tahun kemarin? 2025 ya. Padahal masukin 2022. 7 tahun lah. 7 tahun lah, lebih lama lagi. Nah, smart dashboard itu lebih canggih sebenarnya. Itu tadi buat motor listrik gesit tadinya. Mirip juga, basicnya smartphone. Jadi kita itu mengembangkan inovasi di sekitar smartphone. Karena pada saat itu penelitiannya ada penelitian smartphone. Dan BTS. Kalau BTS dari tim yang lain, Pak Trio, kami bagian smartphone-nya. Jadi, kita memang diminta untuk berinovasi seputar device smartphone. Ya, berbentuk smartphone. Nah, saya cerita tadi sebelumnya bahwa kami sebagai dosen itu suka kesulitan pada saat kita harus mengevaluasi siswa berupa ujian. Selama ini kan ujian itu kan bentuknya dengan kertas gitu ya, dari kertas terus kita termasuk walaupun itu multiple choice tetapnya pakai kertas, udah gitu kita periksa satu-satu gitu, kadang pakai template yang dibolongin pakai rokok gitu supaya kita bisa tahu mana yang benar mana enggak gitu kan. Takes time, butuh waktu pasti. Apalagi kalau kelasnya besar, saya pernah dapat kelas 100 orang. Itu lama sekali itu. Saya pikir ini kok buang waktu ya. Padahal kita ini kan sebetulnya kan ahli teknologi ya, harusnya bisa mempermudah lah proses belajar gitu kan. Nah, pada saat itu juga sudah sudah sering menggunakan UTBK kan, ujian tertulis berbasis komputer. Tapi masih pakai komputer gede atau paling laptop lah ya, paling kecil ya. Nah, belum ada yang pakai tablet atau smartphone. Kalau kita kepikir, kenapa kita pakai smartphone aja? Kan multiple choice kan betul bisa ya sebenarnya gitu. Oke, kalau gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai tablet pada saat itu lagi produksi smartphone? Jadi lebih gampang. Ekosistem supply chain-nya tuh kita udah ada waktu itu ya. Nah, jadi ya udah kita punya smartphone yang kebetulan pada saat itu kita memproduksi 5.000 smartphone untuk koperasi. Namanya KDM, Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Kadin. Nah, mereka buat keperluan mereka ya. Nah, kita masih ada spare lah, sisa-sisa gitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk satu inovasi. Nah, akhirnya kita terpikir gimana kalau misalnya konsep UTBK itu, ujian tertulis berbasis komputer, nggak perlu pakai komputer gede yang terlalu berat dan nggak bisa dipindah-pindah, laptop juga besar dan susah juga pindahan. Kita bikin lebih kecil, sekecil mungkin tapi masih bisa dipakai ya smartphone, ya kan masih bisa dipakai kan. Nah, dan harus bisa mobile, harus dipindah-pindahkan. Dan jumlahnya dalam satu box itu harus sejumlah satu kelas supaya kita simple gitu lah. Dan kalau bisa tidak boleh terkoneksi ke internet supaya nggak dihack, supaya nggak dan smartphone-nya nggak boleh smartphone biasa.
supaya dia si usernya nggak lari ke internet terus nyari jawaban ke sana gitu kan. Jadi benar-benar smartphone yang dedicated, customized khusus dibuat hanya buat kepentingan ini. Untuk si ujian. Jadi namanya bukan smartphone jadinya, dumb phone jadi akhirnya kan jadi nggak smart kan. Iya. Tapi basisnya sama, ya barangnya sama, cuman di customize OS-nya karena kita bisa customize macam-macam OS, aplikasi segala macam supaya benar-benar dedicated buat ini gitu. Jadi memang sebetulnya ini memang dedicated untuk ujian saja, nggak ada yang lain. Nah, kita menyiapkan ini tadi buat seluruh dosen-dosen ITB, maunya begitu gitu kan. Terus COVID tahun 2020. Jadi 2019 baru jadi, mau dicobain gitu kan, nggak bisa karena COVID 2020. Karena memang ini desain awalnya bukan buat online, Untuk offline. iya, tapi sebetulnya buat offline. Walaupun ininya online, tetapi konsepnya offline di kelas. Jadi waktu pas COVID nggak bisa dipakai. Iya, betul. Ya kita mana ngerti ada COVID kan ya. Jadi desain awalnya begitu. Nah gitulah, kira-kira begitu. Tujuannya ya tadi bukan buat hanya perguruan tinggi, tapi bisa juga buat SMA, SMP, SSD gitu ya. Bahkan kemarin tahun 2019 itu ada BKN datang Biro Kepegawaian Negara ya, BKN. Dia yang tugasnya adalah melakukan pengujian untuk calon-calon CPNS. Setiap tahun mereka harus menguji 4 juta orang. Dan ada di mana-mana seluruh Indonesia. Nah, mereka punya problem juga. Pada saat mereka harus ke suatu daerah yang remote, dan mereka orang-orang itu banyak di daerah situ, tapi nggak bisa pergi ke satu kota, karena ya masalah logistik ya, karena kan harus ada yang bayarin. Sementara ini kan baru calon gitu ya. Lebih baik si petugasnya datang. Selama ini mereka bawa laptop, komputer dengan berat gitu ke suatu daerah tersebut dan mereka set up di sana. Nah, saya tawarkan kalau kayak gini, wah bagus Pak, kami tertarik gitu kan. Waktu kita bikin ini itu ukuran itu masih acceptable lah. Belakangan setelah saya pakai setelah selesai COVID, si siswa pada komplain, Pak kekecilan Pak. Bisa nggak dibikin gede? Ya bisa, tapi saya butuh modal buat bikin gede kan. Satu gini aja, kalau ini aja harganya udah 1 juta, tablet pasti lebih mahal 1,5 juta kan. Kali 50 aja udah berapa tuh kan. Nah, jadi saya lagi mengajukan ke Prime Step untuk membesarkan dia punya dimensi. Ya, nah tapi nggak mungkin terlalu besar juga, karena jadi nggak nyaman juga kan. Apa bedanya dengan laptop? Kalau mau gede langsung ke laptop gitu kan. Ini kan, ya ini maunya in between, tablet tapi kecil. Nah, kita perkirakan mungkin ukuran 8 inch, 8-9 inch masih acceptable. 10 udah agak gede gitu ya. Nah, ini kita baru ngajuin ke Prime Step dan essay. Ada kebutuhan essay. Beberapa dosen bilang, Pak bisa essay nggak? Waduh, belum bisa. Kalau essay masih manual, ya mereka saya manual, nggak menarik lah ya, sama aja kan. Tapi kan sekarang zaman AI nih. Nah, zaman AI bisa kita pakai essay. Jadi nanti otomatis semua. Si AI-nya tuh yang meriksa gitu kan. Wah, udah lebih enak banget jadi dosen ya. Dosennya yang paling susah bukan ngajarnya, meriksa ujian. Apalagi kelas paralel, ya kan Bu ya. Paling susah itu. Nah, apalagi dikejar-kejar DNA gitu kan, diteleponin Pak Dekan gitu. Udah beres belum Pak? Ini udah tinggal berapa menit lagi. Stres gitu kan. Akhir-akhir seperti itulah. Nah, jadi dasarnya adalah kebutuhan saya sendiri dan teman-teman dosen perlu bagaimana mengakses siswa dalam cepat. Nah, kemudian berkembang, berarti bisa pakai buat kuis dong? Bisa. Berarti kalau begitu kita kalau mau ngajar di awal kita kasih dulu ke siswa, suruh mereka jawab, kita langsung bisa keluar tuh hasilnya. Dari sekian banyak soal mana yang paling banyak jawaban salah. Kita ngajarin yang itu aja. Yang udah ngerti, udah benar, nggak usah diajarin kan. Udah paham berarti dia kan. Nah, sementara kalau sekarang ini kita ngajarnya kan ngikutin silabus aja gitu kan. Kadang-kadang saya dapat, apalagi CPMK-nya udah banyak banget gitu. Saya kemarin dapat MRI itu, manajemen residus CPMK sampai 16, 14. Saya bilang, 14 CPMK gimana ngajarin setiap minggu buat CPMK ini? Gila kali saya bilang, nggak mungkin lah 2 jam ngejar kayak begini. Bahannya aja udah, bukunya udah tebel gitu kan. Karena saya pikir yang bikin siapa sih? Nah, mungkin dengan alat ini, mungkin bisa terbantukan. Jadi paling nggak di kelas, saya siapin dulu ya, multiple choice lah biar gampang. Kasih pertanyaan dasar dulu sebagai preliminary question gitu kan. Terus dari situ kan kita lihat tuh ada grafiknya tuh. Oh, dari 10 soal yang paling banyak salah tuh soal nomor 5 misalnya. Dan nomor 7. Yang lainnya rata-rata betul. Ya betul nggak usah terlalu diajarin kan. Kita ajarin fokus ini aja. Terus udah gitu selesai kuliah bisa kita lagi tes lagi. Kalau mau. Kalau
kita rajin bikin soal ya, langsung dapat hasil. Ini akan membantu CPMK, udah pasti. Nah, tinggal problemnya adalah fisiknya harus digotong-gotong ke kelas. Nah, kalau ini kita punya banyak ya di setiap kelas siapin gini aja. Soalnya kan bisa milik guru masing-masing. Tinggal dia bawa laptopnya, connect ke sini, soalnya ada di laptopnya. Tidak ada di sini soalnya. Jadi ini benar-benar device kosong aja. Sistem nggak ada soal. Soal itu nanti ada di laptop si guru masing-masing. Itu dasarnya seperti itu. Ya, kalau Jadi kalau untuk Smart Edu itu ada beberapa komponen ya yang kita pakai. Jadi yang pertama itu kan ada smartphone-nya itu sendiri. Smartphone-nya itu dia ada box-nya. Jadi satu box ini bisa isinya 50 smartphone. Nah, ini jadi di HP-nya itu kita simpan di dalam box Smart Edu. Jadi di sini ada 50 handphone-nya yang bisa dipakai. Siswanya itu tinggal login. Jadi dia langsung otomatis ngebuka aplikasi Smart Edu, terus login. Nah, kalau misalnya ini salah satu fungsinya itu buat melakukan tes. Jadi kalau misalnya dia pencet tes, nanti keluar ini ada mata kuliahnya etika profesi, nanti ada tes. Nah, ini kebetulan yang saya login ini itu dia udah ada attempt-nya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia pencet sebenarnya udah nggak bisa attempt lagi. Kalau misalnya dia belum attempt, nanti dia bisa buat mengerjakannya. Oh, ini bisa 2 kali. Nanti dia bisa start test, kita langsung aja tunjukin. Jadi kalau misalnya dia mau, ini kan ada ujiannya ya. Dia bisa baca dulu petunjuknya, nanti dia mulai ujian. Nanti kita tuh bisa ngatur mau ujiannya itu lamanya berapa menit. Dan itu tuh baru dihitung tuh kalau misalnya si penggunanya itu udah masuk ke dalam tesnya. Jadi bukan misalnya kita startnya jam 2. Tapi kalau misalnya dia masuknya itu baru mengerjakan tesnya itu misalnya 2.15, itu waktunya itu tetap dihitung dari 2.15-nya, bukan pas jam 2-nya. Nah, jadi misalnya dia di sini kan ada beberapa kan ya. Ada banyak soal yang bisa dia pilih. Ini soalnya, misalnya dia jawab aja ya, jawab. Terus dia juga bisa nandain nih kalau misalnya dia ragu atau enggak. Nanti bakal muncul di bagian sininya. Kita coba next question dulu. Kita coba next question. Ini saya jawab random dulu ya. Tadi kan nah, ini ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya. Kalau yang tadi itu kan kita isi ragu-ragu kan ya. Yang ini juga sebenarnya itu artinya itu udah diisi, tapi satunya itu ragu-ragu. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nih, misalnya di sini kan ada 50 soal. Ada 50 soal, nanti dicek dulu kan, mana yang tadi itu masih ragu. Jadi bisa si pesertanya tuh bisa langsung tahu, oh balik dulu ke soal ini, terus mikir lagi benar nggak jawabannya, kayak gitu. Ini misalnya nanti kalau misalnya udah di soal nomor 50, nanti dia bisa, nah di sini, dia bisa langsung end test. Kalau misalnya udah selesai, dia langsung end test. Nanti pas setelah end test itu dia langsung dapat skornya berapa. Nah ini kan tadi saya kan random ya, cuma jawab 2 soal. Jadi soalnya skornya itu 7 dari 500. Jadi nanti tiap soal itu ada bobotnya sendiri. Kalau sekarang ini, tes ini, satu soal itu bobotnya 10. Jadi kalau misalnya ada salah minus 3, benar 10. Kira-kira kayak gitu. Jadi langsung ketahuan nih skornya berapa. Ini kebetulan nggak dibikin feedback. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita setting, kita juga bisa ngasih feedback ke mahasiswanya. Soal yang kamu jawab tuh, salahnya tuh di mana? Jawaban yang benar tuh apa? Bisa juga dibikin kayak gitu. Itu kita bisa setting. Komponen selanjutnya itu access point, mirip sama router buat internet. Nah, jadi kalau ya hotspot buat internet, kalau misalnya di rumah kan ada kan ya. Nah, jadi fungsinya ini dia itu bakal jadi kayak pusat buat komunikasi antara laptop servernya itu sendiri dengan HP-nya. Jadi HP ini kan operating systemnya itu kan custom. Jadi itu di setting kita block supaya dia cuma bisa connect ke access point ini. Nah, supaya dia kalau misalnya pesertanya itu nggak bisa curang, bisa misalnya mau connect ke internet kayak gitu, nyarinya di internet itu nggak bisa. Jadi cuma bisa connect ke sini. Dan si servernya juga kita pakai kabel ya buat koneksinya untuk menjamin kalau misalnya itu kecepatannya itu lebih tinggi. Karena kan kalau misalnya server kan harus banyak yang dia
data yang dia terima, data yang dia kirim itu banyak. Makanya kita pakai kabel di sini. Nah, di sini ini laptop servernya. Laptopnya sendiri itu nggak harus yang high end banget. Ini juga laptopnya itu i5 generasi 12. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini itu ini ada hasil-hasil ujiannya. Jadi tadi kalau misalnya udah selesai tadi, itu tuh bisa langsung kita lihat. Misalnya kita, oke. Jadi kalau misalnya ujiannya udah selesai, sebenarnya itu kita bisa lihat langsung ada soalnya, langsung ada skornya berapa nih. Misalnya ini ada yang paling tinggi nih, 90,8 nilainya. Sini ada. Terus kita juga bisa lihat IP address. Jadi kalau misalnya itu nggak terdaftar, bisa ketahuan juga nih. Kalau misalnya orangnya itu nggak pakai HP Smart Edu misalnya. Terus di sini kita bisa lihat laporannya. Nah, misalnya ini ada laporan per pertanyaan. Jadi pas ujiannya itu udah selesai, kita juga bisa langsung lihat mana soal yang paling susah buat dikerjakan sama mahasiswa. Misalnya ini ya, ini dari 49 peserta, ada 47 yang salah jawabannya. Nah, ini bisa jadi feedback buat dosennya itu. Kenapa itu mahasiswanya itu jawabannya banyak yang salah di situ. Kalau Smart Edu-nya sendiri itu sebenarnya dari tahun 2019 juga sudah dipakai. Jadi kalau misalnya Pak Adi ada kelas, jadi UTS atau UAS-nya itu pakai Smart Edu. Jadi kita bawa koper-kopernya ini kita bawa ke ruangan kelasnya, terus dibagiin ke mahasiswa-mahasiswa. Mereka ngerjain soal-soalnya itu pakai Smart Edu ini. Jadi pas selesai ujian itu langsung bisa direkap nilai mereka berapa, skor. Kayak kalau misalnya mereka perlu remedial atau ujian lain kayak gitu, buat nambahin nilai mereka juga bisa langsung tahu kayak gitu. Ini juga kita bisa setting supaya mereka tahu mereka tuh salahnya di mana. Terus jawaban yang benar tuh harusnya apa. Jadi udah lumayan canggih lah. Dan terakhir harapannya untuk penerapan dari si Smart Education itu apa sih, Kak? Ntar dipikir dulu. Oke. Perlu tadi kan Pak Adi udah bilang yang pengembangannya pakai tablet itu perlu Boleh di itu aja. Oke. Oke. Untuk penerapan Smart Edu sendiri, sekarang kan mayoritas itu soalnya itu pilihan ganda kan ya. Jadi itu kalau misalnya kita lihat pilihan pakai HP itu kan masih enak. Tapi kalau seandainya itu mau dipakai untuk soal misalnya nih, yang soal biologi, itu kan ada kayak gambar, terus A-nya itu posisi organ apa. Itu kalau misalnya pakai smartphone kan agak kecil kan ya gambarnya. Takutnya kalau misalnya gambar terlalu kecil itu kita malah jadi susah buat ngeliat membedakannya. Terus juga buat soal-soal yang teksnya panjang, kayak bahasa Indonesia kan ada teks panjang itu. Kalau misalnya nge-scroll sampai jauh-jauh kayak gitu kan juga kurang enak kan ya. Makanya kita tuh berharap kalau misalnya nanti tuh Smart Edu kita kembangkan untuk layar yang agak lebih besar. Misalnya pakai tablet yang ukuran 8 inci. Itu supaya soal-soal yang seperti tadi itu bisa lebih nyaman untuk dikerjakan pas ujian. Sebenarnya juga kan Smart Edu ini bisa digunakan itu bukan cuma untuk ujian di kuliah aja kan ya. Kalau misalnya SMA, SMP, bahkan SD juga mau nyoba pakai itu juga bisa. Bahkan selain itu kalau misalnya ada tes-tes yang standardized, misalnya kayak IELTS atau TPA, itu juga bisa dipakai karena sistemnya itu kan pilihan ganda. Dan itu juga bisa kita atur kapan dia start tesnya. Misalnya kayak TPA itu ada tiga bagian kan ya. Tapi nunggu selesai satu bagian dulu baru bisa ngerjain bagian selanjutnya. Itu kan bisa kita atur. Bagian 1 startnya jam berapa, bagian 2 startnya jam berapa. Terus dia bisa kita atur juga baru bisa dibuka setelah orang udah menyelesaikan bagian-bagian yang harus dikerjain sebelumnya. Terus ya harapannya ini juga bisa dipakainya itu bukan cuma di lingkungan ITB aja ya. Jadi bisa dipakai juga di luar ITB. Kami sih berharap kalau misalnya Smart Edu itu bukan cuma dipakai di ITB, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Misalnya di daerah terpencil yang internetnya terbatas, sehingga membutuhkan solusi tes yang bersifat offline.